Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pertamina rugi 11 triliun rupiah, Ahok jadi sorotan. Kali ini berita datang dari Ahok, politisi Partai Demokrat, Yan Harahap, turut mengomentari kabar Pertamina yang disebut telah mengalami kerugian senilai 11 triliun rupiah. Yan Harahap sangat menyoroti kinerja Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dinilai tidak sesuai dengan janji. Seperti diketahui, Ahok pernah membuat janji akan membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia saat dirinya resmi menjabat di perusahaan itu. Padahal awalnya menjabat komisaris, dia janjinya mau bawa Pertamina jadi perusahaan kelas dunia. Kata Yan Harahap, dikutip pada Kamis 3 Februari. Akan tetapi Yan Harahap mengatakan apa yang telah diucapkan Ahok pada saat itu hanyalah sebatas janji. Sebab pada kenyataannya Pertamina itu disebut semakin merugi. Ternyata janji doang kayak temennya, yang ada justru makin merugi. Begitu katanya lagi. Sebelumnya Pertamina disebut merugi pada pertengahan Agustus 2020 lalu dengan total kerugian mencapai 11 triliun rupiah. Sontak saja hal itu telah membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu jadi sorotan publik. Tidak sedikit pula para tokoh publik hingga warganet yang mengomentari kinerja Ahok yang dinilai buruk. Kabar meruginya Pertamina tentu saja berada di luar dugaan banyak pihak. Sebab kedatangan Ahok di Pertamina pada saat itu diharapkan dapat mampu menyelamatkan Pertamina sekaligus mendatangkan kesuksesan bagi perusahaan BUMN itu. Namun yang terjadi saat ini Pertamina dikabarkan malah kian merugi. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjadi perbincangan publik. Pasalnya Pertamina mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Dikutip melalui redaksi Suara.com, laporan keuangan Pertamina pada semester 1 2020 mengalami kerugian sebesar 767,91 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,13 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, janji Ahok pun kembali diungkit. Politisi Demokrat Yan Harahap ikut membahas mengenai janji Ahok terkait Pertamina. Diketahui Ahok pernah menyampaikan sebuah janji akan membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Pertamina merugi 11 triliun rupiah, bukti adanya bagi-bagi kekuasaan. Salah satu badan usaha milik negara, BUMN PT Pertamina Persero, telah mencatat kerugian sebesar 767,92 juta US dollar atau setara dengan 11,13 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah pada periode semester 1 2020. Kerugian ini terjadi karena penurunan penjualan yang drastis hingga 19,84% menjadi hanya 20,48 miliar US dollar. Dari periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 25,55 miliar US dollar. Apakah kondisi ini mencerminkan Ahok efek nggak ngefek lagi di Pertamina? Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif River Miner Institute, Komaydi Notonegoro, mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan dampak keras dari pandemi COVID-19 yang terjadi dan menekan seluruh sektor perekonomian. Kalau ada yang mengaitkan dengan Pak Komut, ya wajar karena Pak Komut juga suka overclaim. Tapi kondisi ini sebenarnya wajar karena memang bisnis juga sedang turun. Begitu katanya saat dihubungi oleh Detikcom pada hari Selasa 25 Agustus. Dia juga mengungkapkan penjualan Pertamina yang merosot drastis juga menjadi penyebab tingginya kerugian ini. Komaydi juga menyebut kondisi ini terjadi di perusahaan-perusahaan migas lain, seperti Exxon, Total hingga Shell yang mengalami penurunan dengan jumlah yang lebih besar. Pandemi ini bikin permintaan turun, penjualan pasti rendah. Memang perusahaan migas saat ini di hulu kena, di hilir kena. Ya harus menunggu situasi ekonomi membaik baru bisa ikut membaik. Jelasnya. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi mengungkapkan, dengan kerugian ini Pertamina tidak bisa berkontribusi untuk sumber dana APBN, pembukaan lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, kondisi merugi ini menempatkan Pertamina sebagai liabilities atau beban dan bukan aset bangsa. Harapan untuk memajukan bisnis, mendobrak birokrasi hingga menghilangkan mafia yang sempat dinarasikan oleh pemerintah
saat mengangkat Basuki Cahayapurnama sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero kini hanya omong kosong. Demikianlah pendapat Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adip Miftahul dalam menanggapi kerugian PT Pertamina yang mencapai 11 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2020. Bicara soal Pertamina adalah bisnis, makanya pro dan kontra dulu saat pengangkatan Ahok. Tujuan utama itu membuat kinerja Pertamina baik. Jika bicara parameter Pertamina, ya jelas kinerja bisnisnya dalam arti keuntungan. Begitu kata Adip pada hari Selasa 25 Agustus. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Bukannya untung, Pertamina justru merugi di bawah kepemimpinan Ahok. Baginya 9 bulan pengangkatan Ahok menjadi komisaris utama bukanlah waktu yang sebentar. Sehingga kata dia wajar, publik kembali mempersoalkan pengangkatan Ahok yang digadang-gadang akan semakin menaikkan kinerja perusahaan minyak nasional itu. Karena kan dulu pemerintah menampik bahwa pengangkatan Ahok adalah bagi-bagi kue kekuasaan. Argumen pemerintah mengangkat Ahok akan menjadi benar ketika kinerja atau keuntungannya naik, bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu, 9 bulan kepemimpinan Ahok dinilai sudah cukup membuktikan kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu di lingkungan Pertamina. Kalau rugi ya sama saja, pemerintah hanya bagi-bagi kue kekuasaan. Demikian kata Adip. Seperti kita ketahui bahwa Pertamina mengalami kerugian hampir 11,33 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2020. Kerugian tersebut menjadi sorotan pengguna media sosial di Twitter. Tagar Pertamina pun menjadi salah satu trending topik Twitter di Indonesia. Banyak warganet yang mencibir keberadaan Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. Pemilik akun Twitter @donadam68 misalnya, dirinya mempertanyakan kerugian yang didera oleh perusahaan minyak negara itu saat tidak ada penurunan BBM. Ketika harga minyak dunia anjlok, kok bisa rugi padahal tidak menurunkan harga BBM seperak acan? Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga menanggapi. Menurutnya salah satu penyebab Pertamina merugi karena pemerintah tidak bayar utangnya ke BUMN itu. Salah satu penyebabnya pemerintah tidak bayar utang ke Pertamina. Kalau tidak peras rakyat dengan tidak turunkan BBM, ruginya pun makin besar, ujarnya di Twitter. Sementara Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama pernah angkat bicara terkait posisinya di Pertamina. Ia menyatakan penunjukannya sebagai petinggi Pertamina untuk menyelamatkan uang prasaha. Ia mengatakan penunjukannya di Pertamina untuk menyelamatkan uang perusahaan energi plat merah ini dari tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan dalam sesi talk show yang disiarkan di YouTube Pertamina di ruang Dewan Komisaris Pertamina Jakarta.